Pernahkah kamu merasa lebih sensitif dari biasanya? Tiba-tiba marah, tiba-tiba malas melakukan sesuatu, walaupun hal yang mudah. Padahal itu hal yang kamu sering lakukan. Kamu terasa seperti hilang semangat. Kemungkinan besar ramai yang pernah mengalami situasi ini. Adakah kamu juga mengalami gejala yang sama? Kalau kamu mengalami gejala yang sama, ini menandakan kamu sedang stres. Gejala yang barusan saya tanyakan memang normal terjadi di kehidupan semua orang. Hal ini wajar dan biasanya terjadi saat Anda menghadapi beban dan masalah yang berat. Tapi, ada juga nih gejala-gejala stres yang bisa dibilang cukup serius. Kalau kamu sudah merasakan gejala tadi cukup lama, dan terasa emosi kamu tidak stabil, selalu merasa lemah dan tidak termotivasi dalam melakukan sesuatu, maka ada kemungkinan besar kamu sedang mengalami emosional burnout. Ini menyebabkan kesehatan mental kamu berisiko besar untuk terganggu. Di video ini, saya bakal membahas tanda-tanda emosional burnout, dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe channel Positive Mind, agar tidak ketinggalan video yang lainnya. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan burnout? Emosional burnout adalah keadaan mental yang negatif, dan dapat dilihat dari segi gejala fisik, emosi dan tingkah laku. Emosional burnout ini bisa membuat kita berkelakuan abnormal dan menyebabkan stres yang melampau. Emosional burnout ini terjadi disebabkan terkumpulnya emosi negatif, yaitu stres. Contohnya, setiap hari kita mengalami masalah seperti pekerjaan, percintaan dan sebagainya. Maka, dari situlah terkumpul emosi-emosi negatif yang menyebabkan Anda mengalami stres yang berat sehingga menyebabkan emosional burnout. Tanda-tandanya bagaimana? Hal pertama yang Anda rasakan adalah lelah di setiap hal yang kamu lakukan. Sama ada itu bekerja, tidur, makan. Bahkan ketika kamu sedang ingin bersenang-senang pun pasti terasa lelah sekali dari segi fisik. Biasanya, pola makan dan tidur kamu juga bisa berubah total. Tiba-tiba hilang selera makan. Tidak bisa tidur nyenyak. Bahkan, kalau sampai di tahap yang parah, kita bisa sampai malas sekali melakukan hal-hal basic. Misalnya mandi, makan, pakai pakaian yang rapi dan bersih. Dan hal yang kedua, emosi kamu menjadi sangat tidak stabil. Contohnya kamu menjadi pemarah dan cepat merasa sedih. Padahal itu cuma masalah kecil yang mungkin kamu tidak akan peduli ketika kamu dalam keadaan normal. Dan hal yang ketiga, prestasi kamu dalam pekerjaan ataupun pelajaran pasti menurun. Nah, kenapa boleh menurun? Ini disebabkan Anda hilang fokus untuk melakukan sesuatu perkara dengan baik dan benar. Contohnya, setiap ada tugasan yang diberikan, pasti kamu susah untuk membereskan tugasan tersebut, dan lebih parahnya lagi, sehingga tidak membereskan tugasan yang telah diberikan. Seterusnya yang keempat, kebiasaannya kamu yang mengalami burnout pasti akan menjauhi interaksi sosial. Ini terjadi karena Anda mungkin berasa tidak mempunyai energi yang cukup untuk berinteraksi dengan orang lain. Bahkan hal ini bisa melibatkan orang yang terdekat kamu. Nah, efek buruknya adalah berpotensi menyebabkan kamu mengalami depresi. Karena kurangnya interaksi dengan orang lain. Bahkan lebih parahnya lagi, saat kamu mengalami depresi, bisa saja kamu melakukan cobaan bunuh diri. Kenapa hal seperti ini boleh berlaku? Karena menarik diri daripada melakukan interaksi dengan orang lain dapat menyebabkan kamu merasa kesepian, sehingga pikiran kamu jauh dari kata normal. Kita masuk yang kelima. Pada saat ini kamu pasti merasa kosong. Hidup kamu sudah tidak bermakna, dan sudah tidak ada harapan bagi kamu lagi. Pertanyaannya, kenapa kamu bisa merasa seperti ini? Hal ini disebabkan setiap perkara yang kamu lakukan semuanya tidak bermakna dan jauh dari kata puas. Disebabkan ini, Anda menjadi putus asa, sangat down, sehingga kamu berpikir tidak ada satupun benda yang berarti dalam hidup kamu. Itulah 5 tanda-tanda kamu sedang mengalami gejala emosional burnout. Jadi, apakah langkah yang bisa kita ambil untuk mengatasi burnout ini? Pertama sekali, kenali dulu penyebab terjadi emosional burnout ini. Coba Anda bertanya kepada diri sendiri. Dalam waktu terdekat ini, masalah apa yang kamu sedang alami? Apa sebenarnya yang menyebabkan stres kamu terkumpul? Di mana masalahnya? Nah, kalau kamu sudah mendapatkan punca permasalahannya, coba untuk tenangkan diri dan istirahatlah sejenak.
Jika sumber masalahnya terletak di pekerjaan yang menumpuk, segeralah selesaikan dan sekiranya berpunca dari masalah lain, selesaikan secara baik. Dengan ini bisa membuat kamu lebih tenang dan mengurangi stres. Kadang, kita itu stres karena rutin harian sampai akhirnya lupa tujuan awal. Sebenarnya tidak masalah. Kamu ambil masa untuk recharge diri. Karena kamu wajib mempunyai rehat yang cukup agar bisa tenang. Selama kamu tidak menyusahkan orang lain yang ada di sekeliling kamu. Rehat merupakan solusi awal untuk menjauhkan kamu dari stres. Di samping itu, di waktu kamu rehat, bisa saja kamu mengevaluasi diri. Sebenarnya arah tuju hidup kamu mau dibawa kemana? Selama ini adakah kamu sudah membuat keputusan yang betul? Nah, di waktu rehat ini kamu dapat berpikir lebih jernih dan mengambil keputusan yang lebih rasional. Dan yang kedua, Anda boleh mengamalkan gaya hidup yang sehat. Karena Anda harus ingat, faktor Anda burnout bukan hanya disebabkan psikologis, tapi juga dari segi fisik. Jangan lupa, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup dan coba olahraga yang rutin. Usahakan menjaga kesehatan Anda sendiri. Kalau kamu mempunyai kebiasaan buruk seperti merokok, minum alkohol dan sebagainya, coba perlahan-lahan buang tabiat itu satu persatu. Kemudian gantikan dengan hal-hal yang positif. Dan yang ketiga, kalau kamu merasa semakin jauh dari sahabat-sahabat yang lain, coba dekati mereka lagi supaya Anda tidak kesepian sehingga boleh menyebabkan stres. Yang terakhir nih ya, kalau memang kamu merasa stres sudah tidak terkendali, segeralah berjumpa dengan ahli psikologis yang profesional. Hal ini boleh membantu kamu ditangani secara profesional dan aman. Saya percaya, banyak dari kamu yang sedang melihat video ini, masih muda. Perjalanan kamu masih panjang lagi. Ingatlah, setiap kali kamu mendapatkan masalah, tetaplah tenang dan berpikir secara rasional. Ambillah keputusan yang terbaik dan positif. Sampai jumpa di video selanjutnya.